Kenapa banyak iPhone mati total? Setelah dicharger, kita telah terima dari klien dua buah iPhone yaitu iPhone 12 dan iPhone 12 Pro Max. Kedua iPhone ini setelah dicharger mati total. Apa penyebabnya banyak handphone iPhone setelah dicharger mati total? Pertama kita tes tegangan charger terlebih dahulu, dan kedua iPhone ini tidak ada tegangan sama sekali yaitu 0 watt. Mari kita lihat dahulu iPhone 12 Pro ini, apa penyebabnya sehingga tidak menyala setelah dicharger. Kita buka kedua baut dahulu, kemudian panaskan layarnya, sekop layarnya sehingga terbuka sedikit, kemudian kita sekat sekeliling pakai plastik tipis. Setelah layar terbuka, kita lihat di sekitar iPhone ini ada bekas terkena cairan dan sudah mengering. Apakah iPhone ini mati total karena terkena cairan? Kita abaikan terlebih dahulu. Kita lindungi lensa kamera terlebih dahulu kemudian kita buka seng penutup layar, lepaskan soket layar dan baterai. Kemudian buka seng layar atas, buka bautnya, lepaskan sengnya, lepas soketnya, kemudian lepaskan layarnya. Setelah lepas layarnya, kita lihat di belakang layar ini ada bekas cairan, tapi kita tidak tahu apakah cairan ini penyebab iPhone jadi mati total atau berdasarkan info dari klien karena charger. Mari kita tes dulu. Mainboardnya kita kasih tegangan dari power supply, dan kita lihat tegangan di power supply langsung naik dan menunjukkan 900 lebih mAh. Ini menandakan benar mainboard ini terjadi konsleting. Pertama-tama kita lepas dulu mainboardnya dari casingnya. Perlu diperhatikan untuk iPhone 12 ini ada kabel fleksibel yang menempel di belakang tempelan ini. Setelah itu bisa ditarik keluarkan mainboardnya. Setelah itu kita amati mainboard ini, memang mainboard ini belum pernah diservis sebelumnya. Tetapi di bagian belakang mainboard ini ada bekas noda cairan. Kita tes kembali mainboard ini kita kasih tegangan power supply dan memang mainboard ini ada konsleting. Coba kita lihat di kamera pendeteksi panas, kasih tegangan dan keluar titik ini ada titik panasnya. Bagian belakang ini tidak ada komponennya. Mari kita lihat skema diagram iPhone ini, kita lihat bagian dalam yang panas ini ada IC pengontrol charger dan USB. Kita lepas lem pelindung ini dan kita panaskan kemudian kita pisahkan mainboard atas dan bawah. Setelah pisah, mari kita lihat mainboard atas ini ada CPU, memori, IC logic dan lainnya. Mainboard bagian bawah ini adalah pengontrol Wi-Fi dan Bluetooth. Kita amati kedua mainboard ini, tidak ada tanda kemasukan cairan, jatuh atau penyok. Kita lihat ini adalah CPU A14 kemudian kita bersihkan timah penghubung papan ini, cuci hingga bersih. Kemudian kita tes kembali papan bagian atas ini, hasilnya masih tetap konsleting. Kita taruh di kamera pendeteksi panas kita lihat ada satu IC yang panas mencapai 100 derajat. Apakah IC ini yang rusak? Kita lihat dulu di skema diagram ini adalah pengontrol power di tahap ketiga. Kita kasih siongka terlebih dahulu dan siongka ini cair di bagian IC ini. Kemudian kita lepaskan dulu IC ini. Setelah lepas kita sambungkan ke 4 titik ini. Kenapa kita sambungkan ke 4 titik ini nanti kita jelaskan kenapa. Setelah itu kita kasih tegangan, taruh di kamera pendeteksi panas, terdeteksi ada sebuah kapasitor yang panas. Kita lihat di skema diagram, kapasitor inilah yang panas. Berarti kapasitor inilah yang rusak, mari kita ganti kapasitor ini dengan yang baru. Kita tes dengan multitester apakah masih konsleting. Hasilnya bagus tidak konsleting lagi. Pasangkan kapasitor yang baru. Kemudian bersihkan. Selanjutnya kita tes mainboard ini kembali kasih tegangan, kita nyalakan. Kemudian hasilnya oke, mainboard telah nyala.
Kemudian kita bersihkan IC yang disambung 4 titik ini, kita pasang kembali IC barunya dan harus hati-hati karena IC ini ada titiknya, jangan sampai terbalik pasangnya. Panaskan IC-nya, bila sudah sampai membal-membal seperti jelly berarti sudah bagus. Bersihkan semua mainboard atas ini dan mainboard atas ini sudah berhasil diservis. Kemudian kita bersihkan timah penyambung mainboard bagian bawah ini hingga rata. Kemudian kita cetak kembali timah menggunakan timah cair, blower timah cair ini sampai menjadi titik timah. Taruh mainboard di pemanas mainboard, kemudian oleskan flux cair di sekeliling timah mainboard bagian bawah dan berikan sedikit thermal pendingin ke CPU, tunggu timah mainboard mencair dan menempel menjadi satu antara mainboard atas dan bawah. Kemudian lap kembali mainboard hingga bersih. Tes kembali mainboard, kasih tegangan, nyalakan dan hasil sudah oke, tidak ada masalah, bisa nyala dengan sempurna. Sekarang kita tempel kembali semua stiker baru di iPhone. Kemudian bersihkan casing dan pasang kembali mainboardnya. Tempel kembali lem karet tahan air yang baru. Lap belakang layar yang ada bekas bercak noda air. Kemudian pasang kembali layarnya. Sedot debunya, buka lem karet dan pelindung kamera. Kunci kedua baut di bawah. Kemudian kita colok kabel charger dan oke, icon Apple telah keluar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami ya.